Tapi sangat banyak di Indonesia ini zikir. Jadi bukan zikrullah, jadi zikir. Jadi melakukan sesuatu yang dia punya hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, di bulan-bulan Ramadan seperti ini kan banyak sekali rahmat serta berkah diberikan Allah kepada hamba-hambanya ya Pak Ustadz. Nah, kalau lagi kerja itu kan kadang-kadang ada waktu-waktu kosong, atau kalau di rumah itu kan biasanya banyak juga waktu-waktu kosong, nunggu buka misalnya, itu kan ada waktu kosong. Nah, sebaiknya untuk mengisi waktu-waktu kosong ini seperti apa Pak Ustadz agar tidak salah juga di hadapan Allah? Mohon pencerahan Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebenarnya yang untuk mengisi waktu-waktu kosong memang kita bisa melakukan zikrullah. Jadi zikir kepada Allah Ta'ala ini juga sangat penting. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi banyak-banyaklah kamu mengingat Allah agar kamu beruntung. Jadi mengingat Allah agar beruntung itu apakah dengan mengucap istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu zikrullah? Iya. Kemudian bertasbih, subhanallah, itu zikrullah? Iya. Memuji Allah, jadi bertasbih, dilanjutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, itu zikrullah. Membaca Quran itu juga zikrullah. Nah, niatnya karena Allah Ta'ala, untuk mencari ridha Allah, lillahi ta'ala, insya Allah itu zikrullah. Kemudian kalau kamu bekerja, mengerjakan sesuatu hal yang baik, kamu awali dengan basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kamu mengerjakan suatu pekerjaan yang memang tidak melakukan pekerjaan sesuatu yang haram, yang buruk, itu insya Allah juga bisa dikatakan zikrullah kalau setiap saatnya kamu mengerjakan sesuatu itu baik. Tidak ada niat untuk menumpuk harta pada waktu kamu bekerja, betul-betul karena Allah. Nah, itu juga mengingat Allah sebenarnya. Pada saat kamu itu di bulan Ramadan, ada orang memaki kamu mamanya, itu kemudian kamu tenang, santai, kemudian nggak balas makian, nggak ngikutin maksud dia dengan memaki, ya lebih tenang, lebih santai. Kenapa kamu santai? Saya memang tidak membalas karena memang tidak perlu saya balas. Jadi saya mengingat Allah agar memaafkan saja. Nah, pada saat kamu itu serius memaafkan orang yang menzalimi kamu, baik dalam bentuk kata-kata, umpamanya di YouTube, kemudian nggak dibalas dengan sesuatu yang saling menjatuhkan, padahal itu saudara kita, itu namanya zikrullah juga. Jadi zikrullah itu sesuatu yang dikerjakan yang baik, yang berdasarkan Allah Ta'ala, itu zikrullah. Jadi pada saat seseorang nganggur, umpamanya di rumah atau waktu kerja nganggur, ada sela waktu, boleh silahkan diisi dengan istighfar. Banyak-banyak istighfar pada bulan Ramadan, karena di titik itu memang kita lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Isi. Kalau umpamanya siang hari istighfar, malam hari boleh nggak? Boleh aja. Nah, kan waktunya buka puasa sudah, berarti kita tidak di ini sama Allah Ta'ala. Tidak seperti bulan Ramadan itu ya dari mulai awal satu sampai Ramadan akhir, sampai gitu. akhir. Jadi isi aja semuanya. Jadi zikrullah, jangan ngalamun. Nah, ini kan
Masih banyak juga saudara-saudara kita yang Islam itu yang ngalamun. Jadi hobi ngalamun itu masih banyak. Ngalamun pengen kaya, umpamanya. Ngalamun jabatannya dinaikkan. Ngalamun pengen nikah, umpamanya. Kan gitu, kan banyak. Ngalamun punya istri lagi, kan gitu. Kan ngalamun, nah itu ngapain diisi ngalamun, kan gitu ya. Ya istilah yang baik-baik aja, zikrullah lisan umpamanya, atau baca Quran umpamanya. Kan seperti itu. Atau kalau ketemu sama istri diisi dengan omongan-omongan yang manfaat, yang menjadikan kita itu benar-benar besok itu bisa bertemu di surga. Manfaat itu yang gimana? Menambahkan ilmu atau melihat YouTube kajian yang baik-baik, kan gitu. Kan banyak juga kajian ustadz-ustadz yang baik itu kan banyak juga, jadi dengarkan yang mengajarkan sunnah Rasulullah, kan gitu ya, yang basicnya adalah Quran, hadis, sunnah, itu boleh-boleh, silakan aja ya. Jadi harus diisi dengan ingat kepada Allah Ta'ala, jangan melamun, atau kita itu melakukan sesuatu kebaikan yang tidak didasarkan karena Allah, jadi kebaikan biasa, jadi itu juga sia-sia nantinya. Jadi harus karena Allah, karena semua perbuatan itu tergantung niatnya. Niatnya karena apa? Karena kaya. Orang kerja itu kaya banyak kok, maksudnya orang kerja pinginnya kaya itu banyak, hampir semua orang kerja begitu. Iya. Ustaz, banyak orang juga berzikir, mengingat Allah, tapi dalam kehidupan sehariannya itu jauh dari nilai-nilai baik, Ustaz. Apakah dalam berzikirnya itu orang juga harus memahami makna dari ucapan-ucapannya itu, Ustaz, agar lebih mendalam merasakan mengingat Allahnya itu, Ustaz? Iya, jadi kalau seseorang itu zikrullah, dia itu untuk mengingat Allah dan belajar lebih takwa kepada Allah Ta'ala, mengikuti syariat-syariat agama Islam, insya Allah dia akan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Bisa aja keajaiban tertentu yang dia rasakan. Ini kalau dia berlari ke arah takwa. Tapi tidak banyak, tapi sangat banyak di Indonesia ini zikir. Jadi bukan zikrullah, jadi zikir. Jadi melakukan sesuatu yang dia punya hajat. Nah, dia punya hajat dunia biasanya. Nah, kalau dia punya hajat dunia berarti kan nafsu yang dia pakai. Bukan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Nafsu, dia pengen apa umpamanya. Kan banyak nih beberapa ayat Quran dipakai, dipenggal dari surat tertentu, ayat tertentu, dipakai untuk menjadikan orang wanita itu suka kepada dia. Nah, ini banyak di Indonesia yang beredar seperti itu. Banyak juga salah satu surat pendek di dalam Quran dipakai untuk menjadi kekuatan, sehingga dia bisa membakar kertas, bisa membakar tumbuhan. Nah, ada di Indonesia banyak yang seperti itu. Nah, apakah itu zikrullah? Bukan itu zikrullah. Zikrullah itu adalah benar-benar mengingat Allah. Jadi bukan mencari sesuatu di dunia atau berkeinginan dunia. Seperti dia berkeinginan dunia tadi, punya ilmu pelet untuk melet perempuan, itu kan jelek. Walaupun sebenarnya kita sudah banyak tahu diambil dari ayat Quran di surat tertentu, ya, tapi bukan itu maksud Allah, bukan itu yang diajarkan Rasul. Membaca surat pendek ada yang bisa untuk keluar api, ada di Indonesia yang seperti itu, dan itu diajarkan oleh orang-orang tertentu, dan banyak di Indonesia ini. Sehingga seperti itu. Kemudian dia melakukan ritual-ritual yang lain. Nah, bukan itu zikrullah. Zikrullah adalah benar-benar kita mengingat Allah. Satu, umpamanya istighfar, astagfirullah, ampuni dosaku ya Allah, kan begitu. Nah, pada waktu itu kan kita mengingat dosa.
Apa saja yang mengingat Allah dengan istighfar, muji Allah. Kalau Allah menceritakan ya untuk menunggu ketetapan Allah, berarti menunggu ketetapan Allah itu menunggu takdir Allah. Ya kita istilahnya mengacu pada Rasulullah, diminta oleh Allah Ta'ala untuk bertasbih pada Allah Ta'ala dan memuji Allah, ya kita ikuti. Dalam menunggu takdir ke depannya, ya kita bertasbih sambil memuji Allah. Boleh itu kita lakukan, karena memang itu Allah menyuruh pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti tersebut. Jadi boleh istilah dipakai. Zikrullah itu seperti itu. Membaca Quran itu juga zikrullah. Niatnya lillahi ta'ala ya. Kemudian sholat sunnah itu jelas, itu zikrullah. Sholat itu zikrullah. Melakukan sesuatu hal yang baik karena Allah Ta'ala itu tetap zikrullah. Jadi isi hal-hal yang kosong, waktu-waktu kosong itu dengan ingat kepada Allah yang tidak hanya cuma lisannya saja, tetapi aktivitas sehari-hari. Jadi kalau temannya Haji C tadi itu zikir, ya bisa aja zikirnya itu untuk dunia biasanya gitu, biar kaya, biar mulus, biar ini begitu. Kalau misalnya gini Pak Ustadz, saya misalnya nih minta istri buatin kopi dong, terus istri ini lupa nggak buat kopi gitu, biasanya marah, terus saya ingat, iya ya kan nggak boleh marah, terus kasih tahu baik-baik dan tidak jadi marah, apa itu sudah zikrullah? Ya, itu zikrullah. Ya namanya lupa kan boleh, namanya manusia. Iya benar. Iya kan? Namanya lupa manusia itu normal, ya. Jadi zikrullah itu seperti hal tersebut. Jadi ingat pada Allah. Kenapa? Aku kan nggak boleh marah sama Allah. Nah itu zikrullah namanya. Di titik itu zikrullah. Ya, terus kemudian ngomong lagi, tadi aku minta tolong bikinin kopi, kok belum? Iya lupa, sudah. Jadi istri diingetin gitu, dia seneng. Tumben suamiku nggak marah. Ya seperti itu. Jadi isi waktu dengan ingat pada Allah. Ingat pada Allah tidak hanya cuma dengan lisan memuji Allah atau istighfar saja, tidak hanya cuma itu, dengan kegiatan yang baik. Diawali bismillah, kegiatan yang baik. Ada dalil dalam Quran, ada dalil dalam hadis. Insya Allah itu tetap namanya zikrullah. Ya, mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian kajian kami kali ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya bagi kami yang ada di sini. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.